Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari mahasiswa S1 Akuntansi Angkatan 2020 ingin menyampaikan video pembelajaran mengenai foreign currency. Nah, kali ini kita akan membahas studi kasus mengenai dampak nilai tukar rupiah terhadap pembiayaan operasional kapal PT Serasi Shipping Indonesia cabang Merak. Next. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, introduction of foreign currency. Jadi kita akan lebih mengetahui apa itu foreign currency. Yang kedua, company profile. Yang ketiga, problem overview. Yang keempat, problem discussion. Dan yang terakhir, conclusion atau kesimpulan. Next. Nah, kali ini yang akan mempresentasikan atau menyampaikan materi yang pertama ada Amanda Givelin Erari, yang kedua ada Evita Marcella, yang ketiga saya sendiri Lutfi Anggita Dila, yang ketiga Raisya Alifah, dan yang terakhir ada Jud Aurel Azahra. Nah, kita masuk kepada yang pertama, kita akan mengetahui tentang foreign currency. Next. Nah, sebenarnya apa itu transaksi mata uang asing? Jadi, transaksi dalam mata uang asing itu terjadi ketika suatu entitas melakukan bisnis dengan pihak lain di negara-negara yang menggunakan mata uang yang berbeda. Nah, pada saat transaksi, itu entitas harus mengonversi jumlah atau nilai dalam mata uang asing ke dalam mata uang fungsionalnya. Nah, karena adanya perubahan kurs, maka akan ada risiko untung atau rugi dari utang dan piutang yang tak bisa dihindari. Nah, karena nilai dari kurs itu sendiri bisa berubah, bisa lebih besar atau lebih kecil dari nilai saat tanggal transaksi. Selanjutnya, untuk meminimalisir efek perubahan kurs itu, maka suatu perusahaan itu menggunakan suatu strategi yang dinamakan hedging atau lindung nilai menggunakan derivatif. Next. Nah, untuk selanjutnya kita harus mengenal dulu nih apa itu derivatif. Nah, derivatif untuk strategi lindung nilai, jadi derivatif sendiri itu adalah kontrak atau suatu perjanjian antara dua belah pihak membeli dan penjual yang isinya itu telah disepakati dari masa sekarang, namun realisasinya itu di masa yang akan datang. Nah, untuk instrumen derivatif, jadi instrumen derivatif itu adalah instrumen yang nilainya itu diturunkan dari nilai aset yang menjadi dasarnya atau kita biasa mengenal underlying asset. Nah, itu tuh merupakan kontrak-kontrak yang memang sudah lazim diperdagangkan secara umum. Nah, biasanya aset-aset atau instrumen itu tuh berupa sekuritas suatu saham, obligasi, komoditas misalnya emas, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya kita akan mengetahui fungsi dari derivatif itu sendiri. Jadi secara umum, fungsi dari derivatif ini ada dua. Yang pertama adalah fungsi hedging, yaitu untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan kerugian karena perubahan kurs suku bunga, harga saham, dan harga komoditas. Dan yang kedua adalah fungsi untuk spekulasi, yaitu kontemplasi di masa depan. Jadi, untuk memformulasikan harapan serta mengambil posisi yang memperoleh keuntungan atas kondisi yang telah diperkirakan di masa transaksi. Seperti itu. Selanjutnya, perusahaan itu harus melakukan transaksi. Jadi, transaksi itu adalah ketika perusahaan menyatakan informasi laporan keuangan dari mata uang asing ke mata uang yang digunakan entitas yang membuat laporan keuangan dengan menggunakan kurs yang tepat. Nah, kurs itu sendiri adalah perbandingan antara satu unit mata uang dan unit mata uang lain yang dapat ditukar pada saat waktu tertentu. Nah, dalam translasi ini ada dua tata cara pemberian kurs atau harga valuta asing. Yang pertama, ada caranya dengan direct exchange acquisition atau dengan cara secara langsung.
Jadi secara langsung ini maksudnya contohnya adalah uh, ketika satu unit valuta asing itu dinyatakan dalam unit mata uang lokal, misalnya satu US dollar itu sama dengan 13 ribu rupiah dalam mata uang Indonesia. Nah, yang kedua adalah dengan cara indirect exchange quotation, yaitu dengan cara tidak langsung. Jadi contohnya itu adalah satu mata uang, satu rupiah Indonesia itu 1/13.000 US dollar, atau satu rupiah Indonesia itu sama dengan 0,000075 US dollar, seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya kita akan mengetahui tentang pengukuran, jadi measured versus denominated. Jadi, secara umum, transaksi itu diukur dan dicatat dalam mata uang yang digunakan entitas pembuat laporan untuk menyusun laporan keuangannya. Nah, jika transaksi itu dibayar dengan mata uang asing, maka perusahaan lokal itu mengukur nilai piutang atau hutang dalam mata uangnya. Namun, ketika transaksi itu dilakukan, itu tetap dibayar dan dinyatakan atau denominate dalam mata uang asing. Gitu. Oke, di pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang company profile. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan berfokus pada PT Serasi Shipping Indonesia. Jadi PT Serasi Shipping Indonesia ini terletak di Gedung Graha Kirana, Jalan Nyo Sudarso nomor 88. Jadi PT Serasi Shipping Indonesia adalah salah satu perusahaan pelayaran Indonesia yang masih satu grup dengan Astra. Jadi PT Serasi Shipping Indonesia ini didirikan pada tanggal 29 Juli 2010 oleh PT Serasi Autoraya. Jadi perusahaan ini juga bekerja sama dengan perusahaan Jardine yang merupakan perusahaan pelayaran luar negeri. Sehingga untuk lebih banyak campur tangan perusahaan Jardine Shipping Service yang berpusat di Hong Kong. Jadi PT Serasi Shipping Indonesia adalah perusahaan pelayaran yang kegiatan bisnisnya ada di bidang agensi kapal. Namun PT Serasi Shipping ini tidak hanya mengageni kapal-kapal milik saja, akan tetapi juga mengageni kapal-kapal charter. Jadi mengingat sebagian besar kapal-kapal yang dilayani PT Serasi Shipping Indonesia adalah kapal-kapal asing atau kapal-kapal dari luar negeri, jadi pembiayaan untuk kapal PT Serasi Shipping ini menggunakan dolar US dan juga rupiah. Sedangkan kas yang dapat diperoleh oleh PT Serasi Shipping ini dalam bentuk dolar US. Selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh. Nah, selanjutnya yaitu tentang problems overview. Jadi, permasalahan tentang fluktuasi dari nilai tukar mata uang itu sebenarnya bukan masalah yang baru. Tapi kita di sini akan membahas permasalahan yang dihadapi oleh PT Serapi Shipping Indonesia. Jadi pada sekitar tahun 2014 sampai 2017 itu Indonesia mengalami ketidakstabilan nilai tukar mata uang yang berupa depresiasi rupiah terhadap. Nah, hal ini tuh biasa disebabkan karena fundamental dari ekonomi negara itu melambat. Nah, selain itu juga depresiasi itu juga dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga di pasar internasional. Jadi, pasar itu sudah ancang-ancang atau prepare untuk memegang dolar atau ngekip dolar gitu. Nah, untuk fluktuasi nilai tukar mata uang asing ini itu juga sangat berpengaruh pada perusahaan multinasional di Indonesia yang melakukan transaksi tidak hanya di Indonesia saja. Salah satunya yaitu PT Serasi Shipping Indonesia ini. Nah, kalau kita lihat dari grafik nilai tukar rupiah dari bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan Juni 2015, kita bisa lihat bahwa dolar itu mengalami kenaikan terhadap rupiah, tapi kenaikannya tidak stabil kalau kita lihat pada grafik, terutama pada bulan Februari sampai dengan April. Nah, hal ini itu memiliki dampak positif dan negatif bagi perusahaan, khususnya PT Serapi Shipping Indonesia cabang Merak ini. Nah, untuk dampak positifnya itu sendiri yaitu eh,
PT Serapi Shipping ini bisa meningkatkan keuntungan perusahaan ketika terjadi saat nilai tukar mata rupiah itu melemah. Karena apa? Kalau nilai tukar rupiah itu melemah, itu berarti pembiayaan dari PT Serasi ini tuh menjadi menurun karena pembiayaan sendiri menggunakan rupiah dan penerimaan berupa US dollar. Tak hanya itu, juga market mengalami peningkatan karena pembiayaan yang mengalami penurunan akibat melemahnya rupiah. Nah, untuk dampak negatifnya itu dapat menimbulkan kerugian, yaitu saat nilai tukar rupiah itu menguat dan US dollar meremah. Kalau pembiayaan operasional itu meningkat karena nilai tukar rupiah itu meningkat, sedangkan penerimaan US dollar itu menurun karena kurs dolar itu menurun, itu juga dapat menyebabkan kerugian bagi PT Serasi Shipping Indonesia ini. Nah, selain itu juga market dapat menjadi lesu akibat pembiayaan yang meningkat. Nah, hal itu sehingga menyebabkan perusahaan itu kesulitan dalam memprediksi keuntungan serta kebijakan keuangan lainnya, sehingga nanti dampak akhirnya dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahannya. Nah, yang pertama ada faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap pembiayaan operasional kapal di Selok. Nah, nilai tukar rupiah yang tidak stabil. Jadi, faktor ini menjadi faktor yang utama yang mempengaruhi pembiayaan operasional kapal di PT Serasi Shipping Indonesia Perak. Karena semua pembiayaan operasional kapal ini menggunakan dua mata uang, yaitu rupiah dan juga US dollar. Ini terjadi saat proses pertukaran mata uang ketika datangnya pendapatan pelayanan dan juga pembiayaan operasional. Jadi, penentuan nilai mata uangnya sangat berpengaruh dan menyebabkan ketidakstabilan. Lalu yang kedua, sebagian besar kapal yang dilayani merupakan kapal asing. Jadi, kapal-kapal dari PT Serasi Shipping Indonesia, PT ini tuh melayani kapal-kapal asing, sehingga pendapatannya itu dari US dollar dan pembiayaannya dari rupiah dan juga US dollar. Lalu yang ketiga, pembiayaan yang menggunakan dua mata uang, yaitu rupiah dan US dollar. Jadi pertukaran nilai mata uang itu sering, makanya mudah banget untuk berfluktuasi. Nah, selanjutnya dampak positif dari fluktuasi nilai tukar rupiah. Yang pertama ada peningkatan keuntungan. Karena pendapatan mereka dari US dollar, sehingga saat rupiah melemah dan US dollar menguat, pendapatan mereka bertambah. Sedangkan sebagian biaya operasionalnya menggunakan rupiah yang bila dibandingkan dengan US dollar saat itu cukup lemah. Terus yang kedua, market mengalami peningkatan. Karena US dollar menguat dan harga barang di luar negeri menjadi lebih mahal, jadinya produsen itu gencar banget untuk ekspor, sehingga terjadi keuntungan dan arus barang yang meningkat di pelabuhan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah sebelumnya kita membahas mengenai dampak positif dari fluktuasi nilai tukar rupiah pada perusahaan PT Serasi Shipping Indonesia, ada juga dampak negatif dari fluktuasi dari nilai tukar rupiah tersebut terhadap pembiayaan operasional dari PT Serasi Shipping Indonesia ini. Nah, yang pertama yaitu perusahaan dapat mengalami kerugian. Karena apa? Perusahaan ini dapat mengalami kerugian karena ketika rupiah menguat dan juga dolar mengalami penurunan dikarenakan pemasukan yang diperoleh oleh perusahaan ini berupa mata uang dolar, sedangkan pengeluaran atau pembiayaannya itu sebagian besar menggunakan mata uang rupiah. Nah, sehingga dapat mengalami penurunan keuntungan yang disebabkan karena pembiayaannya sebagian besar menggunakan mata uang rupiah. Nah, ini menyebabkan ketika mata uang rupiah ini mengalami penguatan dan dolar mengalami pelemahan, ini akan mengakibatkan kerugian penerimaan atau dalam hal ini dapat menyebabkan pengurangan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan itu sendiri. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh karena sebagian besar kapal yang dilayani ini merupakan kapal asing atau kapal-kapal yang berbendera asing. Nah, contohnya dapat diilustrasikan misalnya pembiayaan dalam kegiatan mooring atau unmooring ditetapkan pada anggaran perusahaan ini sebesar $100 dan beban yang harus dibayarkan dalam rupiah sebesar $950.000. Nah, jika rupiah terhadap dolar nilai kursnya itu dalam keadaan 1 US dollar sama dengan 13.100 rupiah, maka keuntungan yang didapat akan relatif banyak, yaitu sebesar 360.000
rupiah dibandingkan ketika 1 US dollar sebesar 11.714. Nah, maka keuntungan yang didapatkan akan relatif sedikit dibandingkan dengan pada waktu dolar dalam posisi kursnya yaitu sebesar 13.100 rupiah per 1 US dollar. Oke, kemudian yang kedua yaitu terkait dengan pelesuan market atau market yang lesu. Nah, market ini sendiri merupakan ujung tombak dari suatu bisnis. Jadi maju mundurnya sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh market dari sebuah perusahaan itu sendiri. Jadi akibat dari adanya fluktuasi nilai tukar rupiah ini dapat menyebabkan market menjadi sepi. Nah, hal ini menjadi ditimbulkan karena nilai tukar rupiah ini tidak stabil. Nah, ketika mata uang rupiah ini menguat dan nilai mata uang dolar justru mengalami penurunan, hal tersebut dapat membuat pasar ekspor lesu dan aktivitas di pelabuhan pun akan menjadi lesu pula. Nah, membuat jumlah kedatangan kapal yang dilayani dan juga penerimaan dapat mengalami penurunan serta membuat para konsumen, yakni para pemilik kapal atau owner kapal dapat mengeluhkan hal tersebut karena peningkatan biaya yang harus dibayarkan ketika kapal miliknya tersebut bersandar di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel yang ada di slide bahwa berdasarkan grafik tersebut bisa dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah kedatangan kapal yang dilayani oleh PT Serasi Shipping Indonesia khususnya Tabang Merak ketika nilai tukar dolar ini mengalami penurunan dan nilai mata uang rupiah menguat. Nah, dapat dilihat pada bulan Februari 2015 ke bulan Maret 2015 dari jumlah kapal yang semula senilai sebanyak 25 kapal ketika nilai rupiah sebesar 13.379 per 1 US dollar menjadi 18 kapal yang dilayani pada saat posisi kurs mata uang US dollar ini sebesar 12.970 rupiah. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa perubahan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap market atau pangsa pasar di PT Serasi Shipping Indonesia Tabang Merak ini. Kemudian dampak negatif yang ketiga yaitu adanya kesulitan untuk memprediksi keuntungan dalam rangka menentukan kebijakan keuangan. Jadi dengan adanya fluktuasi atau tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dapat berakibat pada perusahaan mengalami kesulitan dalam melakukan pemprediksian keuntungan dari perusahaannya tersebut. Jadi membuat perusahaan ini kesulitan untuk menentukan arah kebijakan, khususnya kebijakan dalam bidang keuangan, mengingat bahwa nilai tukar rupiah yang terus berubah-ubah setiap harinya. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya kita sudah mengetahui dampak negatif dari fluktuasi nilai tukar rupiah, maka bagaimana cara atau upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kerugian akibat dampak fluktuasi mata uang rupiah tersebut di PT Serasi Shipping Indonesia. Jadi yang pertama yaitu dengan menaikkan tarif pelayanan. Jadi dalam hal ini, menaikkan tarif pelayanan merupakan strategi yang dapat diambil untuk meminimalisir penurunan keuntungan pada PT Serasi Shipping Indonesia Cabang Merak. Nah, tetapi dalam menentukan kebijakan tarif pelayanan ini harus dilakukan pertimbangan yang cukup matang sehingga tidak timbul dampak pada perusahaan akan kehilangan konsumen-konsumennya. Sehingga dalam menaikkan tarif pelayanannya harus mempertimbangkan persaingan dari perusahaan kompetitornya dengan menaikkan harga yang tidak terlalu tinggi dan tidaklah mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena apabila hal itu terjadi dapat membuat konsumen ini meninggalkan perusahaan dan beralih pada perusahaan kompetitor. Kemudian yang kedua yaitu dengan memanfaatkan keuntungan dari market lokal. Jadi dari segi keuangan ini dapat memanfaatkan keuntungan dari market lokal yang dalam hal ini merupakan market dalam negeri atau market yang ada di Indonesia. Jadi yaitu keuntungan yang diperoleh pada market lokal ini dapat digunakan kerugian yang didapat dari market asing yang digunakan untuk mencegah penurunan keuntungan dari perusahaan. Jadi karena market lokal ini tidak terpengaruh oleh perubahan nilai tukar rupiah yang tidak stabil karena market lokal hanya menggunakan satu mata uang saja dalam transaksinya, baik itu dalam segi penerimaan maupun pembiayaan, yaitu menggunakan mata uang rupiah. Dan yang ketiga yaitu untuk menyimpan keuntungan cadangan. Jadi menyimpan keuntungan untuk cadangan ini dimaksudkan dalam hal ini adalah diperoleh ketika nilai tukar rupiah melemah. Jadi kemudian cadangan ini akan digunakan ketika nilai tukar rupiah menguat sehingga didapatkan pendapatan yang stabil per bulannya. Oke, move ke slide selanjutnya. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Jadi dari uraian dan bahasan yang telah diuraikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan perusahaan terpengaruh oleh perubahan nilai uang rupiah, yaitu yang pertama nilai tukar rupiah yang tidak stabil, yang kedua mayoritas kapal yang dilayani merupakan kapal asing, dan yang terakhir pembiayaan menggunakan dua mata uang, yaitu rupiah dan US dollar.
Lalu terdapat dua dampak yang ditimbulkan dari akibat dari fluktuasi nilai rupiah, yaitu yang pertama dampak positifnya. Jadi dampak positifnya yaitu perusahaan mengalami peningkatan keuntungan dan kemajuan. Jadi peningkatan ini terjadi ketika nilai tukar rupiah melemah atau mengalami penurunan. Kemudian mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena pembiayaan yang mengalami penurunan yang diakibatkan oleh melemahnya rupiah sehingga market mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Jadi dampak negatif dalam hal ini ada 3. Yang pertama dapat mengalami kerugian. Jadi kerugian ini terjadi ketika nilai tukar rupiah mengalami penguatan rupiah dan juga US dollar melemah. Kemudian dampak negatif yang kedua yaitu market lesu. Dan dampak negatif yang terakhir yaitu perusahaan mengalami kesulitan dalam rangka untuk memprediksi keuntungan. Selanjutnya, nah, untuk penyelesaian masalah yang diterapkan oleh perusahaan, jadi perusahaan itu menaikkan layanannya. Yang kedua, memanfaatkan keuntungan dari market lokal. Yang ketiga, menyimpan keuntungan untuk cadangan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, memperluas market lokal. Selanjutnya, baik teman-teman, sekian pembahasan tentang foreign currency pada hari ini. Semoga maaf jika ada dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.